Menak DPR diancam jeratan hukum karena dinilai bohong soal haji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya di channel Gus Iman Official. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu ya untuk memahami sebuah peristiwa hukum dan fakta-fakta lainnya. Dan pada video kali ini saya masih akan membacakan berita ya, tentunya mengenai pembatalan pemberangkatan ibadah haji ya. Tentunya mereka yang ingin melakukan ibadah haji itu untuk menyempurnakan rukun Islam yang nomor 5 ya. Dan semuanya saya juga ingin berangkat haji juga ya, tapi tidak tahu kapan. Dan sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI yang menyatakan bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji ya, dan juga pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang menyatakan bahwa ada 11 negara yang sudah mendapatkan kuota haji ya, dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Dan juga Menteri Agama telah memutuskan bahwa Indonesia tidak akan memberangkatkan jemaah haji untuk tahun 2021 ya. Tentunya pernyataan yang dikeluarkan oleh anggota DPR tersebut dan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama ternyata menimbulkan beberapa polemik ya di kalangan masyarakat, baik di yang aktif di media sosial atau yang tidak aktif ya. Dan juga menjadi polemik ya, atau menjadi perbincangan di kalangan para pakar hukum ya. Yang saya akan bacakan sekarang ini adalah berita yang dilansir dari Pikiran Rakyat ya. Jadi memang pas ya, Pikiran Rakyat. Dan tentunya di dalamnya nanti ada pakar hukum tata negara ya ini. Siapa lagi kalau bukan Refli Harun ya. Langsung saya bacakan beritanya ya. Pikiran Rakyat. Menak DPR diancam jeratan hukum karena dinilai bohong soal haji. RH maksudnya ini Refli ya, Refli Harun. RH, kadang pemerintah tak bisa terus terang. Langsung ke bawah. PR Depok atau Pikiran Rakyat Depok, pakar hukum tata negara Refli Harun mengomentari soal kabar hoaks kota haji yang tidak diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam keterangannya, ia mengomentari soal kemungkinan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas dan DPR untuk dijerat hukum lantaran berbohong soal tidak adanya kota haji. Jadi di sini masih kemungkinan ya, Refli Harun pun tidak bisa tidak bisa memastikan. Cuman di sini kemungkinan Yakut Khalil dan juga DPR dijerat hukum lantaran berbohong ya. Refli Harun pun menanggapi pernyataan pakar hukum Ahmad Khozinuddin yang mengatakan bahwa Gus Yakut dan DPR bisa dijerat hukum lantaran melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Wah, ini pasal yang dituntutkan kepada Habibana Rizik Syihab ya, yaitu tentang kasus di rumah sakit Umi ya. Sama ini, yaitu tentang kebohongan ya. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Demikian bunyi pasal tersebut. Jadi
pasal yang memang disiapkan oleh pakar hukum Hosinuddin ya, dan juga didukung atau ya ada masukan juga dari Refli Harun ya, bahwa pasal yang ingin dimasukkan kepada DPR dan juga Menteri Agama adalah pasal 14 ya, pasal yang dijatuhkan atau yang dituntutkan kepada Habib Rizik ya. Menurut Refli Harun sendiri, terkadang pemerintah memang harus menyembunyikan sesuatu. Terkadang pemerintah memang harus menyembunyikan suatu informasi demi mencegah munculnya keributan. Kadang-kadang pemerintah tidak bisa berterus terang karena memang jika berterus terang akan memunculkan sebuah keonaran di kalangan masyarakat, sehingga dia menahan diri dan tidak menyampaikan informasi yang lengkap, ujarnya, dikutip pikiran rakyat depok.com dari YouTube Refli Harun. Kendati demikian, Refli Harun mengatakan kebohongan tersebut harus diuji dari segi niatnya. Harus kita uji apakah ada niat untuk menutup-nutupi hal-hal yang tidak baik, ataukah ini semata-mata agar masyarakat tenang, katanya ya. Jadi mengenai pernyataan dari DPR tersebut harus diuji dulu ya, tergantung niatnya. Akan tetapi menurutnya alasan utama yang disampaikan oleh Menak dalam pembatalan keberangkatan haji ini adalah pandemi COVID-19 ya. Memang alasan dari Menak, alasan pembatalan atau tidak memberangkatkan jemaah haji karena alasan masih pandemi ya, atau COVID-19. Dan tentunya Indonesia kan sudah ada prokes, sudah menyiapkan protokol kesehatan, juga sudah ada vaksinasi ya. Namun Refli Harun menilai jika alasan utamanya adalah COVID-19, maka seharusnya pemerintah telah mengantisipasi persoalan yang sudah dihadapi selama lebih dari 1 tahun. Ya, memang seperti itu ya. Kalau memang alasan tidak memberangkatkan jemaah haji ke Makkahul Mukarramah, maka seharusnya pemerintah sudah menyiapkan terlebih dahulu ya, bagaimana caranya jemaah Indonesia tetap bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, karena ini merupakan ibadah ya yang biasa dilakukan oleh umat Islam itu 1 tahun 1 kali ya. Seharusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasi seandainya COVID-19 masih tetap ada, toh negara lain juga memberangkatkan ibadah hajinya, tutur sang pakar hukum yaitu Refli Harun. Lebih lanjut, pakar hukum tata negara itu mewanti-wanti agar pemerintah Indonesia tidak menyamakan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan di negara lain, dalam hal ini Arab Saudi. Pasalnya, kata Refli, jamaah haji diberangkatkan ke Arab Saudi yang pastinya memiliki cara penanganan COVID-19 yang berbeda dengan Indonesia. Yang kita tidak boleh lupa adalah kita mau memberangkatkan ibadah haji kita keluar ke Arab Saudi, yang tentu pasti menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tuturnya menerangkan. Jadi kalau misalnya di dalam negeri ini kita tertatih-tatih untuk mengatasi COVID-19, ya jangan disamakan dengan pihak lain yang barangkali penanganan COVID dengan protokol kesehatannya jauh lebih baik dari Indonesia, kata Refli Harun, pakar hukum tata negara ya. Oleh karena itu, Refli Harun mengaku agak aneh dengan keputusan pembatalan haji yang didasarkan pada alasan pandemi COVID-19. Jadi Refli Harun masih mengaku aneh ya tentang pembatalan pemberangkatan haji ini dikarenakan alasan masih pandemi ya.
Lantaran ia menilai bahkan di dalam negeri pun masyarakat tetap bisa terpapar COVID. Untuk diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat ramai disebut menyebarkan hoaks lantaran menyebut Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tahun 2021 ya. Jadi memang meresahkan ya, meresahkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji di tahun ini ya. Insya Allah pemberangkatannya ya bulan depan ya, pemberangkatannya insya Allah. Jadi masyarakat sudah bersiap-siap ya yang ingin melakukan ibadah haji ke Baitullah. Ternyata sudah ada berita bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota ya untuk jemaah haji bagi jemaah Indonesia. Usai adanya klarifikasi dari Duta Besar Arab Saudi Essam bin Abid Al-Taghafi yang membantah tudingan pihaknya tidak memberi kuota haji, tak sedikit pihak yang lantas mengkritik Dasko. Wakil Ketua DPR RI itu dinilai telah menyebarkan hoaks bahwa pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota haji untuk jemaah Indonesia. Ya, mudah-mudahan COVID-19 ini segera hilang ya dari muka bumi ini, agar masyarakat bisa tenang untuk melakukan ibadah haji atau untuk berkomunikasi dengan satu sama yang lain ya. Dan juga saya harapkan kepada semua jemaah haji yang sudah mendaftar terlebih dahulu, dan kalau tidak bisa berangkat tahun ini ya berdoa sajalah, mudah-mudahan bisa diberangkatkan tahun depan ya, 2022 ya. Dan mudah-mudahan dan kita juga sama-sama berdoa semoga di tahun 2021 ini jemaah Indonesia tetap bisa melakukan ibadah haji ke Baitullah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.